Disclaimer: cerita dalam video ini hanyalah imajinasi pengarang dan bersifat fiksi belakang. Cerita ini ditulis dengan hiburan dan bukan menjerumuskan tindakan apapun yang digambarkan. Penonton dimohon bisa membedakan dengan bijak antara realita dan fiksi. Begitu Ghislaine meminta kendali sebagai komando atas pasukannya, Skopan langsung menatapnya dengan remeh. Dia tidak percaya pada kemampuan Ghislaine yang bodoh. Dan dengan mudahnya dia meminta komando pasukan padahal semua prajurit mereka sedang mempertaruhkan nyawa. Jadi Skopan langsung berdiri dan menolak keinginan Ghislaine. Dia menghina Ghislaine, mengatakan bahwa perang itu bukan semacam permainan. Meski Ghislaine adalah tuan muda, Skopan tetap tidak bisa melakukan perintah yang diberikan Ghislaine begitu saja. Mendengar itu, Ghislaine merasa kesal. Walaupun begitu, ia juga memahami Skopan. Jika ada orang bodoh yang tiba-tiba meminta kendali atas komando pasukan, reaksinya juga akan sama. Beberapa saat kemudian, salah satu Ors kembali menyerang ke hadapan mereka. Skopan langsung meminta Ghislaine untuk mundur, biar dia saja yang mengurus masalah di sini. Karena Ghislaine masih terlalu muda untuk memimpin pasukan mereka. Beberapa saat kemudian keadaan hening, laku terdengar geraman keras dari orc tadi. Ketika Skopan berbalik, ia terkejut melihat pedang tadi sudah tertancap di dahi orc itu. Membuatnya langsung tumbang, hingga Skopan bergumam bagaimana caranya Ghislaine menikam titik lemahnya begitu. Beberapa saat kemudian keadaan hening, laku terdengar geraman keras dari orc tadi. Ketika Skopan berbalik, ia terkejut melihat pedang tadi sudah tertancap di dahi orc itu. Membuatnya langsung tumbang, hingga Skopan bergumam bagaimana caranya Ghislaine menikam titik lemahnya begitu. Ghislaine langsung bertanya pada Skopan apakah dia tahu hal paling penting di medan perang. Skopan terdiam, melihat sekeliling di mana para orc menguasai pertempuran. Lalu pasukan mereka mulai kehilangan kepercayaan diri dan gemetar ketakutan. Ghislaine mengatakan, jangan harap mereka bisa menang selagi pasukan mereka merinding ketakutan seperti ini. Yang mereka perlukan adalah momentum. Setelah mengatakan itu, Ghislaine berlari ke medan perang. Ia melompat, melayangkan pedang, lalu menusuk dahi mereka yang merupakan titik lemahnya. Para prajurit itu terkejut dengan aksi Ghislaine. Bahkan Skopan tidak menyangka jika anak itu bisa melakukannya dengan sangat cepat dan tepat. Dengan darah yang mengalir di pedangnya, Ghislaine menantang mereka semua. Ia berdiri di atas jasad orc, berteriak meminta para orc untuk maju, karena Ghislaine akan membunuh mereka semua. Potongan tubuh orc berserakan di tanah. Darah mengalir di mana-mana. Ghislaine dengan brutal menghabisi mereka semua. Skopan yang masih terkejut hanya bisa diam menyaksikan. Dia terus bertanya apakah dia bermimpi? Karena bahkan penguasa mana seperti dirinya saja kepayahan dalam melawan mereka. Jadi bagaimana Ghislaine bisa melakukannya dengan tubuh kurusnya? Skopan tahu bahwa Ghislaine sudah kelelahan. Tapi pergerakannya dalam menghindari serangan orc sangat luas dan cekatan. Ghislaine bahkan memanfaatkan ayunan pedangnya untuk mengincar titik lemah para orc itu. Persis seperti seorang master pedang tanpa nama. Atau bahkan mungkin orang yang lebih ahli lagi. Di medan perang, Ghislaine terus berteriak dan mengejek para orc bahwa dia masih belum pemanasan dan cuma segini saja kemampuan yang mereka bisa. Para orc itu bahkan tidak layak dipanggil sebagai spesies para warrior. Mendengar ejekan itu, para orc menjadi marah sehingga mereka menyerbu Ghislaine bersamaan, mengepungnya. Skopan dan beberapa prajurit tampak panik. Namun mereka melihat bahwa Ghislaine tampak melarikan diri dan tak memberikan perlawanan. Skopan yang bingung dengan tindakan Ghislaine langsung mengatakan bahwa rencana Ghislaine memang bagus. Memasuki garis pasukan musuh dan mengalihkan perhatian mereka memang bagus. Tapi kenapa sekarang Ghislaine malah kabur? Ghislaine terus berlari menuju ujung tebing yang membuat Skopan semakin terkejut. Ia menyadari sesuatu yang aneh hingga mengeluarkan keringat dingin. Di saat seperti itu, Ghislaine berteriak kencang meminta agar semua prajurit menyiapkan tembok perisai. Skopan yang sudah menyadari rencana Ghislaine langsung meminta pasukan untuk mengikuti rencana tuan mudanya.
Dalam usahanya berlari, Ghislaine mengatakan, jika Skopan memang komandan yang kompeten, maka dia pasti sudah tahu apa yang sedang Ghislaine rencanakan. Karena meski Ghislaine ingin menghabisi mereka semua sendirian, tapi stamina tubuhnya yang sekarang tidak bisa mengimbangi mereka. Tapi meski begitu, Ghislaine percaya bahwa pasukannya pasti bisa mengatasi mereka. Ghislaine semakin dekat dengan tebing, dengan para orc yang mengejarnya di belakang. Para orc itu dibuat heran dengan Ghislaine yang terus berlari ke arah tebing. Dari sana, Ghislaine bisa melihat para pasukan yang sudah ada di belakang para orc dengan perisai dan tombak di tangan mereka. Ghislaine tersenyum dan mengatakan rencananya sudah sempurna. Kemudian tanpa menunggu lagi, ia segera melompat dari tebing, menyisakan para orc yang hampir terjun juga. Setelahnya, Ghislaine yang menjatuhkan diri ke jurang berteriak bahwa sekaranglah waktunya. Hal itu membuat Skopan dan para prajurit bahagia. Mereka berteriak karena sudah berhasil membunuh semua orc itu. Tapi Skopan langsung menuju ujung tebing dan berteriak memanggil namanya, melihat kondisi Ghislaine di bawah sana. Khawatir jika tuannya itu benar-benar menjatuhkan diri. Ghislaine mengatakan bahwa dia tidak bisa bertahan lagi. Pegangannya pada ujung pedang terlepas, lalu tubuhnya jatuh begitu saja ke dalam jurang, menyusul para orc. Skopan terkejut bukan main. Ia berteriak memanggil nama tuan muda dengan sangat kencang. Ghislaine mengatakan bahwa dia tidak bisa bertahan lagi. Pegangannya pada ujung pedang terlepas, lalu tubuhnya jatuh begitu saja ke dalam jurang, menyusul para orc. Skopan terkejut bukan main. Ia berteriak memanggil nama tuan muda dengan sangat kencang. Tiba-tiba saja Ghislaine terbangun di sebuah ruangan yang gelap dan sepi. Lalu dia mendengar sebuah suara yang terus memanggilnya dengan sebutan kakak. Ghislaine yang masih baru menyadarinya langsung mengetahui bahwa itu adalah Elena, adik perempuannya. Suara Elena terus bergema di telinganya. Elena menanyakan apa mama mereka sudah meninggal. Adik perempuannya bahkan berterima kasih pada Ghislaine. Kemudian bertanya akhir-akhir ini Ghislaine kenapa. Dia bahkan mengatakan bahwa Ghislaine jahat. Saat itu, barulah Ghislaine sadar bahwa dia sedang berada dalam ingatannya soal Elena. Saat Ghislaine sedang termenung, Elena tiba-tiba muncul dan menarik tangannya. Gadis kecil itu mengajak Ghislaine untuk pergi bersama-sama. Tapi tepat di saat itu, Ghislaine terbangun. Ia berada di sebuah kamar dengan lap basah di dahinya. Ghislaine berpikir bahwa dia masih hidup dan sepertinya mereka berhasil menyelamatkannya. Ghislaine terbangun dengan kepala yang sakit, bertanya apakah tadi itu hanya mimpi. Saat Ghislaine sudah bangun dan mencoba duduk, rasanya seluruh tubuhnya terasa remuk. Mungkin ini gara-gara dia terlalu memaksakan diri. Dalam keadaan itu, seorang wanita datang dan memanggilnya. Ia bahagia karena Ghislaine sudah bangun. Ghislaine terdiam sejenak, berusaha mengingat wanita itu. Dan barulah dia ingat kalau namanya adalah Belinda. Wanita itu membawakan makanan yang dia simpan di atas meja. Dia mengatakan bahwa dia sangat khawatir atas kondisi Ghislaine. Belinda bilang harusnya dia membiarkan para prajurit saja yang melawan orc. Tapi Belinda dibuat terkejut saat tiba-tiba Ghislaine memeluknya dengan erat. Belinda heran dengan yang Ghislaine lakukan. Apakah ada yang salah? Tapi Ghislaine mengatakan dia hanya senang bisa melihat Belinda. Ghislaine ingat bahwa Belinda adalah pelayan pribadinya. Sejak kecil, hanya dialah yang terus mendampingi Ghislaine tanpa mempedulikan tindakan-tindakan bodohnya. Tapi setelah keluarganya hancur dan Belinda menghilang, Ghislaine tidak pernah melihatnya lagi. Ghislaine tidak menyangka bisa melihatnya lagi seperti ini. Belinda merasa heran dengan ekspresi Ghislaine yang terlihat senang sekali. Padahal mereka bertemu setiap hari. Ghislaine pun memutuskan mengatakan semuanya pada Belinda. Dia mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada musibah yang mengguncang Perdium. Tapi Belinda justru semakin keheranan dan tidak mengerti maksud Ghislaine. Ghislaine mengatakan bahwa sebenarnya dia telah mati dan hidup kembali. Tapi Belinda menanggapinya dengan santai dan mengatakan bahwa dia yakin para orc itu nyaris membunuh Ghislaine. Tentu saja dia berkata seperti itu. Mendengar jawaban Belinda, Ghislaine tidak terima karena bukan itu maksudnya.
Tapi Belinda mengabaikan Ghislaine dan membereskan tempat tidur tuannya. Dia mengatakan bahwa Ghislaine harusnya sadar bahwa yang sedang dalam bahaya adalah Ghislaine, bukan Perdium. Belinda terus memarahi Ghislaine, mengatakan dia tidak boleh bersikap kekanakan dan bermain menjadi komandan seperti tadi. Perang itu bukan permainan. Ghislaine mendengarkannya sambil mencari cara agar Belinda mau mempercayainya. Karena cara ini sepertinya tidak mempan. Di akhir ceramahnya, Belinda mengatakan apa yang akan Ghislaine lakukan seandainya tidak bisa menghadiri festival. Barulah saat itu Ghislaine kembali ke alam sadarnya, terkejut dengan ucapan Belinda. Melihat ekspresi Ghislaine, Belinda berpikir bahwa dia sudah lupa, jadi dia menjelaskan bahwa Elena telah menunggu hari festival itu agar dia bisa pergi dengan Ghislaine. Karena itu akan menjadi kesempatan baik agar mereka bisa memperbaiki hubungannya. Ghislaine membenarkan ucapan Belinda bahwa setiap tahunnya di bulan-bulan ini memang selalu diadakan festival. Di kehidupan sebelumnya, Ghislaine tidak sempat menikmati festival itu karena pengalaman traumatisnya. Ghislaine bertanya kapan festival itu diadakan. Lalu Belinda menjawab bahwa ada waktu sekitar 1 minggu lagi sebelum festivalnya dimulai. Ghislaine termenung memikirkan ucapan Belinda. 1 minggu itu adalah hari yang mengubah hidup Ghislaine untuk selamanya. Hari terburuk di mana sebuah ingatan yang terus menghantui Ghislaine hingga kini. Bayangan Elena yang terus memohon agar Ghislaine ikut pergi bersamanya kembali melintas dalam ingatan. Dan disitulah Ghislaine sadar bahwa Elena akan mati minggu depan. Oh iya, lupa. Jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk menyemangati saya buat konten lagi. Sekali lagi, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video di channel saya. Terima kasih.